kita bisa bertemu lagi di rumah di antara rumah-rumah Allah, di taman di antara taman-taman surga, dalam rangka untuk menenangkan hati dan pikiran kita agar terus istiqomah di atas agama yang kita cintai bersama, yaitu Islam, yang harus kita jaga di dalam diri dan hati kita sampai akhir hayat kita. Itu yang kemudian kita kenal dengan istilah istiqomah. Dan istiqomah yang terbaik di atas ilmu, dan ilmu yang terbaik didapatkan di majelis ilmu, dan majelis ilmu yang terbaik yang disampaikan di dalamnya Quran dan Sunnah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana materi yang dipesan ke saya, yaitu tentang wanita-wanita penghuni neraka, maka saya lanjutkan materi itu kemarin sampai di poin yang kedua. Wanita penghuni neraka itu adalah wanita yang suka menyakiti orang lain. Dicuplikkan lagi, disebutkan orang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, inna fulanata yudhkaru min kasrati sholatiha wa siyamiha." Ya Rasulullah, itu ada seorang perempuan yang terkenal banyak sholat dan banyak puasa, wa shadaqatiha, dan banyak sedekah. Berarti ya orang kaya. Ghairu annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi gak cuma itu dia terkenalnya, dia juga terkenal suka menyakiti tetangganya dengan mulutnya. Ini baru mulut. Nah, mungkin enten sing menyakiti nganggo fisik, ten TV enten ten medsos kathah ngono. Untal-untalan napa? Sampah. Tanggone karo tanggone bandem-bandeman sampah ya. Faqala, kata Nabi SAW, ya finnar, wanita seperti itu masuk neraka. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pertanda bahwasanya banyaknya sholat kita, banyaknya puasa kita, banyaknya sedekah kita juga harus diiringi dengan akhlak yang baik. Kita tidak boleh kemudian ngempengke sholat sing kuatah tapi nggak peduli dengan sikap kita kepada orang lain. Kita nggak boleh kemudian merasa puasa kita sudah banyak, yo Ramadan, yo puasa Senin Kemis, yo puasa Daud, puasa semua puasa, pokoknya asal ada puasa dijalani. Tapi gitu mulutnya nggak pernah puasa dari menghina orang. Maka yang seperti ini, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita imbangkan. Artinya imbangkan gimana? Kalau kita bisa menjaga diri kita untuk selalu beribadah kepada Allah, maka ibadah itu harus menghasilkan akhlak yang baik. Makanya benang merahnya, jalan tengahnya, orang yang banyak ibadah itu kadang akhlaknya nggak baik karena nggak mau majelis ilmu. Tidak tahu, mungkin saya pernah cerita di sini, ada seorang bapak-bapak yang menyampaikan ke saya tentang anaknya yang rajin sholat pada waktu itu, tapi karena salah gaul, gak pernah diajak ke majelis ilmu, akhirnya senang pinjol, akhirnya kok pinjol, judi online, judol, kemudian sering kalah, akhirnya terjatuh dalam pinjol, akhirnya rumah bapaknya kecekut sama debt collector. Dan bapaknya malu, akhirnya pindah dari kampung itu. Dan ketemu saya di pengajian di Sukoharjo. Ketika saya tanya, "Lah pada tak pindah kamu Pak?" Ya saya malu karena saya di kampung itu saya ketua takmir gitu. Makanya ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada celah. Nah, celah ini jangan sampai enggak diisi. Yaitu apa? Di sini disebutkan adanya orang yang banyak amal tapi akhlaknya jelek. Nah, bagaimana kemudian biar banyak amal tetap dilanjutkan karena ini baik, kemudian akhlaknya baik, maka di tengahnya adalah majelis ilmu. Makanya di mana-mana saya sampaikan, kita selesai sholat kita itu tidak tahu halal haram. Dengan sholat itu tidak paham halal haram. Kapan kita paham halal haram? Setelah sholat kita majelis ilmu, kita jadi tahu, oh iki halal, iki haram. Makanya zaman dulu ada seorang sahabat Nabi SAW yang diminta oleh Nabi SAW untuk membelikan seekor kambing, diberikan 1 koin dinar, gedenya kayak duit 500 perak yang warna kuning itu, neng emas.
Itu namanya dinar, 4,25 gram emas. Tukokno aku wedhus siji. Namanya Urwah Al-Bariki. Dan begitu Urwah Al-Bariki diperintah Rasul, tentu seorang sahabat senang. Gak kemudian kosak-kosik. Kemudian dia pun pergi ke pasar, dan karena dia pinter nawar, ditawarlah oleh Urwah Al-Bariki. Yang tadinya Nabi pesan cuma 1 kambing, dia dapat 2 dengan duit yang sama. Akhirnya dengan kambing yang 2 itu dibawa pulang. Di tengah jalan ditawar orang, Mas Urwah, tak tukune siji untuk ora. Kata Urwah Al-Bariki, tukunen ramopo ning angger sak dinar. Akhirnya orang itu pun mau, karena Urwah Al-Bariki ini pinter nawar, nggih pinter napa nawake, pinter nawar kalih pinter menawarkan, menawar dan menawarkan. Nek nawar kan mau beli, nek menawarkan mau jual. Jadi orangnya pinter. Jadi harusnya dapat 1 bisa dapat 2. Terus begitu ada yang mau beli, dia pinter menawarkan dijual 1. Karena Nabi pesannya cuman 1. Nabi pesannya cuman disuruh belikan 1. Akhirnya dia megang kambing 1 sama duit dinar 1. Niki sing iso dikantongi sing duit apa sing wedhus? Wedhus. Duit dikantongi. Niku nek piyai sakniki kira-kira duite bablas napa dibalekke 16. Maka Urwah Al-Bariki menghadap Nabi SAW, dan yang terjadi di luar dugaan kebanyakan logika orang sekarang. Logika piantun sakniki nak anggar DTP tukokno aku iki ya, engko ning tokone njaluk diskone dikantongi kan ngoten to. Sosok dikongkon bose tukokno iki ATK, tukokno iki apa gitu kan, cat atau apa toko bangunan, mungkin susuke dipek kan gitu to. Tapi apa yang terjadi sama Urwah Al-Bariki? Urwah Al-Bariki pun mengatakan, ya Rasul, ini kambing jenengan, ini duit jenengan. Nabi pun kaget lah, kok iso ngono piye wah Urwah. Tadi saya beli dapat 2, saya jual 1, niki uangnya. Pertanyaan saya, niku Nabi ngopain apa mboten? Bu, menurut jenengan Nabi ngopain apa mboten? Mboten. Terus menurut jenengan Urwah Al-Bariki njaluk upah napa mboten? Mboten gitu. Jadi benar-benar keimanan yang diuji loh. Radio pai tur yo ora njaluk gitu. Tapi apa? Upahnya yang luar biasa. Nabi mengatakan, ya Allah barokailah, Allahumma barik lahu fi bai'ihi. Berkailah untuknya dalam perniagaannya. Sampai dikenal pada zamannya dia itu kalau megang tanah digenggam niku enek wae wong sing gelem bayari gitu. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ngeten niki nek ngangge rumus sak niki lak dikantongi to susuke niku wau. Opahe niku wau lho. Nah, makanya dalam konteks kurban niku sering niku panitia kurban goleke sapi gitu. Terus sapine rego selawe misal wonten anggarane. Terus harganya 24,5, susuk 100. Niku yang paling jelek niku 100 dikantongi niku jelek. Nah, di level kedua yang di bawahnya ya tetap jelek gitu kan. Itu 100 dikembalikan ke kas, tapi sama bakul sapinya dikasih nawa hadiah. Hadiah napa ya duit, era 100 200 dikantongi meneh. Nah niku nggih jelek niku. Nah, yang benar gimana? Yang benar nggih kalau memang itu bukan hak kita, ya kita sampaikan ke panitianya kalau ini tadi diopai gini. Ya panitiane kemudian bilang ya PN gitu kan, nah, maka baru menjadi haknya. Tapi kalau enggak, maka enggak boleh mengatakan. Dan yang kayak gini nih, ya saya coba sampaikan di Balai Kota Surakarta agar beliau-beliau itu paham gitu. Kalau bar garap PKTP jenengan diopai ra entuk. Jadi jenengan sing ngupahi yo ora entuk, sing gawe KTP yo ora entuk nampa gitu. Kenapa? Mereka sudah terima gaji. Ngoten. Niku nek bahasa hukumnya namanya gratifikasi. Nah, niku nek ditir rada akeh mungkin sing nyekel KPK kali kejaksaan. Gandeng ditir 10.000, mboten enten sing nyekel. Ya. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, jangan nggih. Jadi ketika kita itu bisa mengkritik
mereka yang pakai rompi merah, rompi oranye gitu. Di TV itu kita lihat wah korupsinya oke, ternyata janin pada level kita yang kecil pun kadang kita itu ya nggak ngerti kayak gitu-gitu itu salah secara hukum agama, salah secara hukum positif kadang. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang itu bertanya lagi, "Wa ya Rasulullah, fa inna fulanata yadhkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha." Ada juga seorang perempuan yang tidak dikenal banyak sholat, sedikit sholatnya, cuma sholat wajib tok. Sedekahnya ya cuma sedikit, kadang kolot tok. Dan puasanya ya cuma puasa wajib tok. Wa innaha tasaddaqa bil aswar minal aqiti wala tu'di jiranaha bilisaniha. Dan dia hanya bisa membagi sepotong keju, ya kan emang randuwe. Tetapi dia nggak pernah menyakiti orang lain dengan lisannya. Maka qala beliau sallallahu bersabda, "Iya fil jannah," dia masuk surga. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi benang merah antara rajin ibadah dengan akhlak yang baik adalah majelis ilmu. Orang yang cuma ibadah tok, dia nggak akan kenal akhlak yang baik. Ya, maka pentingnya majelis ilmu itu untuk mengisi kekurangan di dalam diri kita agar jangan sampai kita gagal paham. Karena nanti ada sebagian orang serumongso sudah sholat rajin, sudah haji, sudah umroh, niku sudah pol-polan boten gitu. Karena apa yang menjadi tanda diterimanya amal yang bersangkutan adalah setelahnya. Ketika misal saat derenge munggah kaji pelit, baru munggah kaji tambah pelit, ya niku berarti boten haji mabrur. Nah, haji ini mau haji mabur, numpang pesawat terbang mabur. Nah, Ramilo, sekali lagi pentingnya ilmu untuk membentengi kita, dan ilmu didapatkan di majelis ilmu yang disampaikan ayat dan hadis. Kemudian yang ketiga, niku parah lagi yang dicela bukan orang personal tapi dakwah. Tapi sing dicela niku wong ngaji, sing dicela niku guru ngaji, sing dicela niku masjid, kan enten piye ngoten niku. Wadan kok bengak-bengok jam tengah 5 ya apa ya ora ngantuk wong-wong kae, bahasa-bahasa ngoten niku lho. Atau mungkin panas koyo ngene ya udungan apa ya ora piye to wong kuwi ya. Atau mungkin jenggot tok dawa men ngungkuli wedhus e kae ya ngoten niku lho. Patok cingkrang kaya wong kebanjiran, bahasa-bahasa ngoten niku. Nah, hati-hati. Allah mengingatkan pada Quran surat Al-Masad. Al-Masad itu surat apa, Bu? Surat Al-Lahab. Nama lainnya Al-Masad. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Binasalah tangan kedua Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tadi zaman dulu, mereka dikumpulkan di satu tempat. Kemudian Nabi mengatakan, bagaimana menurutmu nek di belakang bukit ini ada pasukan yang mau menyerang? Apakah kalian percaya? Nah, mereka menjawab percaya. Kenapa kok mereka percaya? Karena Nabi Muhammad nggak pernah sekalipun bohong. Jadi Nabi Muhammad sebelum mendapatkan wahyu itu, Nabi itu orang yang dikenal paling mulia akhlaknya. Tidak ada yang mengungguli, paling jujur, paling amanah, paling pokoknya pol kalau masalah akhlak. Tapi begitu menyebarkan dakwah tauhid, mulailah mereka menuduh yang enggak. Dituduhlah orang gila, penyair, penyihir gitu kan. Nah, maka begitu kemudian dikatakan, gimana pendapatmu kalau di balik bukit itu ada orang yang mau nyerang kalian, pasukan yang mau nyerang kalian? Apakah kalian percaya? Mereka mengatakan percaya. Tapi kemudian Nabi membalik, mengganti kalimatnya. Maka aku katakan, nek aku sudah diutus oleh Allah untuk membawa risalah untuk kalian. Maka pamannya si Abu Lahab ini pun mengatakan, tabban laka ya Muhammad alihada jamak tanah. Ciloko kowe Muhammad. Apa yo urusan iki kowe ngumpulke kami ke semua di sini. Saudara-saudaramu, sesepuh-sesempuhmu, para pini sepuh lan sesepuh ugi pinisilin dikumpulke ning kene kabeh gitu kan. Wong arep mbok didoi omongan kaya ngono gitu kan. Apa ya ngono kuwi to modelan. Makanya Allah membalas dengan mengatakan tabat yada abil habi wa tab. Sing celaka kowe gitu. Bukan Muhammad tapi kamu.
Ma'aghna anhu maluhu wa makasab. Tidak ada gunanya semua harta dan usaha dia. Tidak ada. Semuanya akan binasa. Makanya orang-orang yang hari ini berani mencela-cela agama, maka nggak akan ada kebaikannya. Walaupun dari hasil mencela itu saat ini jadi komisaris napa niku Jasara Harja, serang efek gitu kan. Jadi nek kula ningali medsos niku wah isine wis ngelek-elek wong Islam kabeh gitu. Tapi nek wong ora Islam wis dipuji-puji ra karo-karuan. Namanya Abu Janda. Kok enak enten wong niku rasa dulu kok kaya omongane elek banget. Nah, saya selanaron zatalahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Orang-orang yang mencela agama, menghina para pembawa panji-panji agama, orang yang mendakwahkan agama dengan berbagai macam celaan, mereka akan terhina di akhirat dan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, bahkan istrinya itu pun akan menambah berat siksaannya sampai diistilahkan sebagai pembawa kayu bakar. Itu ada dua makna. Makna yang pertama yang ikut membakar suaminya karena bekerja sama, atau kemudian makna yang lain dia kerjaannya buboni ning donya, nyebar fitnah. Jadi sing lanang ngomong apa selalu ditambahi ben tambah marem. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fi jidha hablum mim masad, nanti di lehernya akan dikalungkan tali dari sabut yang dipintal. Maka ini ditafsirkan sebagai satu keadaan yang merugikan dia nanti di akhirat karena perbuatannya di dunia suka mencela orang-orang yang berdakwah. Makanya ketika kita ada di jalur ini, insya Allah sudah benar. Nah tinggal dengan istiqomai. Nek enten sing ngelokke namang sabari, karena memang dari dulu yang namanya dakwah dan para penyeru kebenaran itu selalu ada saja yang mencaci, mencela. Artinya selama belum masuk di wilayah fisik, dinikmati saja. Emang dinamikanya ngoten niku. Mengke enten wong macam-macam lah pokoknya, sabar mawon, santai mawon. Nah, kemudian penghuni surga berikutnya yang keempat. Jadi kalau yang ketiga tadi berarti orang yang mencela dakwah, atau kalau dalam status istri wanita mendukung suaminya dalam mencela dakwah. Nah itu juga nggak bagus. Nah kemudian yang keempat yaitu wanita-wanita yang banyak mengutuk dan banyak mengingkari nikmat. Diriwayatkan dari Imam Muslim hadis nomor 114 dari Abdullah ibni Umar, dari putranya Umar bin Khattab, dari Nabi SAW, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, ya ma'saron nisa, wahai para wanita, dengan sedanten, tasaddaqna dosodako, wa aksirnal istighfar, terus oke istighfar, karena sedekah itu nanti menggugurkan dosa, mematikan bala, as-sadaqatu tudfi'ul bala, memadamkan bala, cobaan, dan istighfar itu juga demikian. Nah, kenapa kok diminta untuk seperti itu? Fa inni, kata Nabi, karena sesungguhnya aku ra'aitu kunna, diperlihatkan keadaan kalian aktsara ahlin nar, ternyata banyak menjadi penghuni neraka. Walaupun mungkin ini wanita kafir sing luwih kathah ya bisa jadi gitu kan. Tapi jangan ingat lagi bagaimana sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman, di mana ketika sahabat yang lain bertanya cara masuk surga, dia bertanya amal yang bisa menyebabkan masuk neraka. Nah, tujuannya agar berhati-hati. Maka walaupun bisa jadi yang dimaksud wanita yang masuk neraka ini kebanyakannya adalah orang kafir, bisa jadi, tapi nggak menutup kemungkinan itu juga orang yang ngaku beriman atau muslim. Maka seyogianya seharusnya kita itu termasuk yang kemudian mengambil pelajaran untuk berhati-hati. Jadi ampun ngenteng ngoten. Lagi paling mau itu kafir kae ora aku gitu kan. Dan ora aku tapi kemudian kita pun beramal yang berpotensi ke sana kan, ya berarti kita terjerumus ke sana. Makanya kita coba simak lagi kenapa orang-orang ini menjadi penghuni neraka. Faqalat,
kemudian seorang wanita imra'atun minhunna jazlatun, seorang wanita yang pintar di antara mereka. Jadi orang-orang yang cerdas itu kalau gak jelas itu bertanya, buatan mau melu-melu napa mulai rubu-rubu gedang gitu. Wa malana ya Rasulullah aksara ahlinar, kenapa kok kami menjadi penghuni neraka yang paling banyak ya Rasul? Qala, kata Nabi SAW, tuksirna la'na, kamu senang sekali melaknat, senang sekali mencaci, senang sekali ngilokke. Basa Jawane seneng banget nyelatu. Enek wong mlaku jejeg dicelatu, mlaku rada mbongkok dicelatu, mlaku dengklang dicelatu, numpak motor dirasani, numpak pitontel dirasani, ra duwe pit yo dirasani kan. Wa takfurnal asira, dan kamu mengingkari nafkah. Nanti dalam riwayat yang lain sampai pengingkarannya itu ya, ketika seorang laki-laki itu sudah berbuat baik setahun, paribasane gajine dikeke kabeh. Cara wong macul niku nggih macul ben esuk metu ngomah panen pira-pira dikeke bojone. Tapi ya mungkin gara-gara telat mulih, gara-gara salah ngomong, mungkin sosok nggih salah ngentut barang gitu kan. Bojone nyauri maroaitu khairun qatun, aku ki sak jege urip karo kowe ora tau ndelok kowe iki berbuat baik karo aku. Hati-hati lho Bu, niku pun dinas danten lho niku. Artinya itu nas semua, jadi bukan tuduhan-tuduhan saya, bukan. Itu nas ayat hadis. Sehingga kadang emosi memang membuat kita itu mudah untuk marah. Tapi coba jangan sampai marah kita sampai level itu. Masa iya bertahun-tahun nikah sama garwan jenengan kok dia nggak pernah berbuat baik? Masa iya? Nggak mungkin lah. Paling boten dia kerja untuk jenengan, paling boten mungkin lho nggih jenengan film dia jaga ke ngomah dan boten kemalingan, paling boten sampai ada seorang istri niku dia pernah cerai dengan seorang laki-laki terus bertahan dengan laki-laki yang kedua, padahal laki-laki yang pertama niku luwih lomo timbang laki-laki yang kedua. Ya kula iseng wae tekoki, Bu, kok jenengan betah kali sing niki wong sing biyen gampang njaluk pegat, sing biyen langsung njuk pegat, padha anak wedok ya pokoke ditinggal. Pas ditekoki lah ora mesake anake gak, anak engko nek gedhe lah yo mulai mboke. Ngoten niku saurane. Padahal anak wedok lho. Dan dikeki sing lanang, wis gowonen anakmu. Giran kali suami yang kedua niki duwe anak 3 gitu. Nah, cerita nih. Terus sampai dicerita itu, lah kok jenengan bertahan sama yang kedua ini. Yang pertama mbiyen titik-titik nesu. Kata dia, aku bertahan karo dhek Mas, senajan dhek luwih pelit timbang sing pertama. Kuwi mergo ben-bengi aku ndelok dhek tahajud, Mas. Terus dia menengadahkan tangan ke langit. Ndongake anake karo nangis. Sing pertama mbiyen blas ora tau. Sing keloro iki aku ndelok senajan pelit wong gitu. Jadi pelitnya jane nggih pelit berhitung, bukan pelit-pelit bener-bener ragil ngekeki mboten. Artinya ketika istrinya butuh nggih dikeki, tapi nek luwihan mboten dikeki. Nek dicelengi nggih bar niku nggih terus tuku omah, tuku lemah. Nggih di atas namake bojone nggih gitu. Jadi pelit yang mboten napa nggih istilahnya, mboten sak-sake ngoten lho. Jenenge wong lanang kan sosok ngitung ngoten niku to. Makanya ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Dan mriki dua sifat niku. Kalian suka menghina orang, mencaci orang, mencela orang, kemudian wa takfurnal asira, kamu suka mengingkari nafkah kebaikan suamimu. Ya kalau ada kurangnya pastilah, pasti gak ada yang sempurna. Suami atau laki-laki itu gak ada yang sempurna. Tapi gitu tapi ini meleh. Apakah dibalik kekurangan itu benar-benar kurang kabeh gitu. Nek kurang kabeh nggih monggo ditukar tambah. Cuman pertanyaannya, apakah nanti ketika jenengan tukar tambah akan mendapatkan yang lebih baik? Kan ya belum tentu gitu. Makanya kalimat ini juga saya sampaikan ketika di depan saya bapak-bapak gitu. Ya, ketika melihat istri ya Nabi mengatakan apa? Wastausu lin-nisa'i khairan, maka berwasiatlah kepada wanita itu yang baik-baik, ngomong sing apik, bersikap yang baik. Nek bosen kali garwane napa nek dijolke terus sing luwih apik. Paling mung luwih enom to. Tapi engko bar kuwi ya luwih mumet soalnya penjalukane luwih akeh gitu. Makanya nggih gak selalu nggih
Apa-apa itu bisa diukur dengan materi, apa-apa itu bisa diukur dengan kacamata yang sama dengan tetangganya. Makanya di sini Nabi mengingatkan watakfurnal asiro. Dan bahkan jenengan Bu nek mungkin nate mireng nggih, Nabi niku ajeng ngekeki napa? Nafkah ke istrinya. Niku sampai diutangke gandum sekarung dijunjung dhewe, meneng-meneng ra enek sahabat sing ngerti. Soalnya nek enek sing ngerti mesti diwangi ngangkat, parah melih mesti dibayari. Nabi enggak mau. Nabi itu punya sifat al-afaf, enggak mau napa istilahnya, jaluk-jaluk enggak mau. Dan memang Nabi mengharamkan dirinya menerima harta zakat dan sedekah, tapi nek hadiah mau, gitu kan. Nabi dan keluarganya itu enggak boleh menerima zakat dan sedekah, tapi nek hadiah enggak apa-apa. Nah, maka Nabi pun terima ngutang. Artinya dalam kondisi ngutang niku berarti napa to? Nanti dalam riwayat yang lain Bunda Aisyah niku sampai nate dalam sebulan niku rumah itu dapurnya agak ngebul, cuman makan makanan yang enggak dimasak ya kayak kurma mungkin apalah gitu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya enggak ada yang dimasak. Mungkin sing dimasak enggak ada, mungkin sing go masak ya enggak ada, tapi nek sing go masak kemungkinan ada karena kan zaman dulu masaknya mesti pakai kayu kan. Nah, kalau sekarang kan enek ndok ning reso nggo goreng mergo ora duwe minyak atau ora duwe gas gitu kan. Nek dulu insya Allah bisa untuk masaknya, tapi karena enggak masak berarti enggak ada yang dimasak. Dan dalam riwayat tentang datangnya seorang wanita yang membawa 2 anak perempuan kepada Ibunda Aisyah minta makanan, Ibunda Aisyah pun cuma bisa memberikan 1 butir kurma. Dan itu pun dikekke ning mboke terus dibelah. 1 tok lho Bu, ora sekantong, ora sekilo, ora sak genggam, 1 tok. Ini menunjukkan benar-benar keadaan larang pangan. Tapi istri Nabi enggak pernah kemudian nyelantu Nabi nih kemudian mengatakan, "Walah ya Rasul melu jenengan kok rekoso." Ngoten. Wis dilakoni. Bahkan yang namanya Khadijah radhiyallahu anha niku orang kaya sampai akhirnya kekayaannya habis untuk menyokong dakwah Nabi niku nggih pun dilampahi sampai meninggal. Makanya Nabi ketika bersama dengan Khadijah enggak pernah nikah lagi, tapi begitu Khadijah meninggal, beliau menikah berkali-kali sampai 9, ada yang menyatakan 11 gitu kan. Dan ketika beliau bersama istrinya yang banyak itu, beliau sering menceritakan istrinya yang sudah wafat itu, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Menunjukkan dalam hidup itu yang namanya cinta kasih itu enggak selalu soal materi. Ngoten. Sangger sik iso bareng nggih, kiyupan bareng ning ngisor gendeng sing padha kan gitu. Mangan sepiring wong loro gitu kan. Kaketan siji lawon ndok, siji lawon tempe. Mergo nek siji nganggo ndok gatelen gitu kan. Ya enggak apa-apa gitu kan, disyukuri mawon gitu kan. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa takfurnal asira niki benar-benar perlu jenengan hayati. Dan sebagian ulama berpendapat kalau Nabi mengatakan tuksirnal lakna wa takfurnal asira, berarti wanita-wanita yang dilihat Nabi itu bukan konteksnya wanita kafir, wong Islam gitu kan. Karena nek kafir mesti sebabnya bukan ini, sebabnya yang lain gitu. Sebabnya dia enggak muslim gitu kan. Nah, karena sebabnya tuksirnal lakna wa takfurnal asira dan ini disampaikan di hadapan para sahabat perempuan, maka ya ini berarti konteksnya wong Islam gitu loh. Itu pendapat yang lain dan enggak disalahkan juga dengan pendapat itu. Nah, kemudian Nabi pun melanjutkan wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba lidzi lubin minkunna. Wah, ini paling susah ini. Dan aku tidak melihat mereka yang kurang akal dan kurang agama. Artinya panjenengan disebut kurang akal dan kurang agama. Kurang akal karena persaksian jenengan itu setengah laki-laki, kurang agama karena jenengan sepanjang bulan itu kadang ada hari di mana jenengan enggak boleh sholat dan enggak boleh puasa ketika haid tentunya. Nah, di sini dikatakan aghlaba lidilubin minkunna, yang lebih dahsyat bisa menguasai golongan yang punya napa istilahnya, punya kekuasaan dari sisi kami seorang laki-laki. Gampangane ngeten, wong lanang sahebat-hebate wong lanang kuwi iso tahan menahan segala macam cobaan, tapi nek wis urusan nang wedok, iki wis kalian juaranya untuk mengalahkan ini. Artinya apa? Nabi secara langsung mengatakan fitnah terbesar seorang laki-laki itu
wanita. Makanya mungkin ada penyebutan, nah, jadilah istri yang solihah sebagai seindah-indahnya perhiasan dunia, jangan menjadi wanita yang tolihah sejelek-jeleknya fitnah di dunia. Sehingga nanti dalam kasus panjenengan dengan garwa jenengan niki ngapunten nggih yang udah nggak punya garwa, yang masih punya garwa, maka Nabi mengatakan, wong lanang nek kowe metu ngomah kemudian tergerak hasratmu mergo ndelok sesuatu ning jaba. Bayangkan Nabi itu pernah ngomong gitu pada saat itu, di mana pada waktu itu wanita itu berukut loh Bu. Sakniki pripun sakniki? Nah, watoke cendak-cendak, ra lanang ra wedok, ra nom ra tuwek gitu kan. Nah, gitu. Nah, maka yang disampaikan Nabi ini pasti lebih mungkin terjadi gitu kan. Maka wahai laki-laki nek nganti tergerak hasratmu gara-gara ndelok sesuatu ning dalan, dang mlayu wong mulih dang mulya golek ana bojomu sing diduweni padha karo sing mbok delok ning dalan mau. Nah, apese atau mulih gitu. Bu ayo. Bojone gah ngono ro. Kesel wis. Maka coba jenengan renungkan, zaman dulu itu orangnya berukut itu. Mbok wong Arab yang enggak muslim pun itu berukut soalnya apa panas ten mriko. Panas tur bleduk, jadi tetap berukut raketan mungkin mboten kados yang muslim ngoten niki. Nah sakniki sing berukut nggih iso diitung driji, paling sing sepuh-sepuh ten jenengan. Sing nom-nom kae, kadang mboke berukut burine lebrondol gitu kan. Ngantri ning luwes wonten niku mboke to, mboke kudungan anake malah ra dikatoki gitu. Nah, ora dikatoki Bu ngono. Lah rong payu kok Mas ngono. Lah kok didol. Nggih, dadi nek jenengan punya putri yang udah balik yo dikon kudungan sing member ngoten lho. Wong kudungan ngoten kuwi watoke metet-metet, nyapret-nyapret mama bongkok terus ketok celengane ngoten niku lho. Piye ngono ki. Wong jenengan lho saged ngagem rasukan sae-sae ngeten iki lho. Mbok yo anake diklambini sing apik-apik ngono. Saestu. Alah bangga lho anake klambine kaya ngono. Mane kula ningali ten medsos niku enten ibu-ibu niku ngangge kudung kados jenengan mulih to. Anake wedok nyapu latar nganggo watok cendhek ngono. Mboke niku bar ke pasar dibandemke niku barang pasare niku. Ganti klambi ora. Ngopo to mak ngono? Sumuk lho. Ganti ora. Nek ora tak bandem iki. Lho penting jenengan kayak gitu daripada jenengan menengke wae terus akhirnya mungkin ten akhirat jenengan sing dibandem malaikat. Ayo piye. Makanya Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu Nabi sudah mengatakan wanita itu benar-benar manusia, makhluk yang bisa menaklukkan laki-laki yang punya akal tapi iso jadi hilang akal gitu. Dan tadi saya katakan ketika jenengan masih punya garwa niku nek pun dikai kode wis mbok ndang ayo ya wis ngono raketan engko piye ketemune pun niku mungkin rumus jenengan piyambak gitu. Timbang mungkin malah mumet itu kan. Faqalat, kemudian wanita itu bertanya lagi, ya Rasulullah, wa ma nuqsanul aqli wad din? Apa itu kurang akal dan kurang agama? Tadi saya sudah jelaskan, tapi niki ben marem kula wacake. Qala, Nabi bersabda, amma nuqsanul aql fa sahadatu imra'ataini ta'dilu sahadata rajulin. Sing disebut kurang akal kuwi, persaksianmu itu nggih satu orang di antara kamu itu dihitung setengah dibuat laki-laki. Jadi nek satu laki-laki niku berarti butuh dua perempuan. Makanya jenengan yang punya urusan sama notaris, nggih, sama notaris, saran iki saran. Satu, cari notaris yang muslim, saran. Yang kedua, mungkin enten saksine. Nek secara hukum positif saksinya itu penting loro, penting dua. Ning jenengan karena sudah ngaji, jenengan sanjang loro iki aku njaluk sing muslim tur lanang. Nek bukai wedok ping 0 meneh ngoten. Biar apa? Biar sah secara hukum positif dan sah secara hukum agama. Niki saran. Tapi nek jenengan wis ora saenenge mboten napa niku tetep sah secara hukum positif nggih. Tapi nek hukum agama nggih mengke urusane sama jenengan sama Allah. Fa hadza nuqsanul aqal, itulah nuqsanul aqal wa tamkusu al-layali ma tusalli wa tuftir fi Ramadan fa hadza nuqsanud din. Maka begitu juga kaum wanita tidak mengerjakan sholat pada malam-malam yang dilalui kemudian berbuka pada bulan Ramadan karena haid, maka inilah yang dikatakan kurang agama.
Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampun jam gangsal niki sih dumugi nomor sekawan. Insyaallah masih banyak bisa dilanjutkan. Mungkin nek kula di kengken melih kula tak mriki. Mriki mawon mboten sarawuh. Kula jek enom lho, kok ya ketok tuwa ta aku to. Nggih. Wabillahi makaten yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Alaikum minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.